Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Marianti Sawitri sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Pendidikan dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok kami, kelompok 10. Nama saya Putri Maiza Azura dan anggota lainnya adalah Harith Asari dan Citra. Judul makalah kami adalah Pendidikan dan Kesetaraan Gender. Kesetaraan gender, dikenal juga sebagai keadilan gender, adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Dalam praktiknya, tujuan dari kesetaraan gender adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Yang B, perbedaan jenis kelamin seks dan gender. Seks atau jenis kelamin mempunyai arti pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Masing-masing ciri biologis yang dianugerahkan Tuhan kepada laki-laki dan perempuan tidak dapat saling dipertukarkan. Laki-laki misalnya tidak dapat mengandung, melahirkan, atau menyusui anaknya. Pendidikan dan kesetaraan gender. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang strategis dalam mentransformasikan budaya berkembang di dalam masyarakat untuk menumbuhkan generasi yang sadar akan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Maka hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pendidikan formal di sekolah adalah jangan sampai guru atau pendidik berpikir mana yang pantas dan mana yang tidak pantas dilakukan oleh siswa laki-laki dan perempuan. Keduanya harus diberikan akses yang sama dan berpikir bahwa keduanya adalah potensi sumber daya manusia. Yang D, pendidikan dan kesetaraan gender dari perspektif Islam. Yang pertama, konsep kesetaraan gender dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan pandangan optimis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan, pria dan wanita dari suku dan bangsa manapun mempunyai potensi yang sama untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, sosok ideal perempuan muslimah digambarkan sebagai kaum yang memiliki kemandirian politik, seperti sosok Ratu Balkis yang mempunyai kerajaan, memiliki kemandirian ekonomi, seperti pemandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madian, wanita bisa mengelola peternakan. Kemandirian di dalam menentukan pilihan pribadi. Nah, Al-Quran mengizinkan kaum perempuan untuk melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran. Bahkan, Al-Quran menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan. Yang kedua, praktek kesetaraan gender pada masa Nabi. Kehidupan perempuan di masa Nabi perlahan-lahan sudah mulai mengarah kepada keadilan gender. Perempuan dan anak-anak di bawah umur semula tidak bisa mendapat harta warisan atau hak-hak kebendaan karena yang bersangkutan adalah hukum adat jahiliyah dianggap tidak cakap untuk mempertahankan kabilah. Kemudian Al-Quran secara bertahap memberikan hak-hak kebendaan kepada mereka. Semulanya laki-laki bebas mengawini perempuan tanpa batas, kemudian dibatasi hanya menjadi 4. Itu pun dengan syarat yang sangat ketat. Dan semula perempuan tidak boleh menjadi saksi. Kemudian diberikan kesempatan untuk itu, meskipun dalam beberapa kasus masih dibatasi 1:2 dengan laki-laki. Nah, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.